Kita jiko dulu guys ya. Ada yang minta disamain sama Dewi Bulan. Jadi kita mulai jikonya. But, Budidayo. Bukan Intel generasi ke-1. Welcome to my video. Sebelumnya minta tolong nih ke kawan-kawan semua ya, penonton semua untuk like, subscribe, dan komen di videonya. Karena itu semua berarti banget buat keberlangsungan channel ini. Oke, terima kasih. Kali ini kita coba bahas hal yang sering banget diutarain sama gua dan banyak sekali akun-akun di sosial media, warganet, yaitu apa? Nyalahin pemerintah. Tiap kali ada hal ajaib dan di luar Nurul ya, mesti nih si Budi nyalahin negara lagi. Kenapa sih Bud? Ada masalah apa sih sama hidup lu? Ya mungkin emang pemerintahnya yang layak disalahin aja gak sih? Kalau masalah hidup gua mah banyak, sini kasih gua duit selesai masalah hidup gua. Disclaimer dulu ya, ini kan kita ngulas masalahnya dengan metode dan tools-tools yang gua familiar. Jadi kalau ada tools yang lebih baik, lebih update, lebih rigid, lebih reliable, boleh ya koreksi gua di kolom komentar. Terakhir gua sekolah itu 2013 soalnya 12 tahun lalu. Jadi mungkin pengetahuannya bolehlah dikoreksi gitu ya. Oke, biar nggak dikatain asbun, apa sih ini tinjauan teori tadi yang disebutin dan kenapa seorang Budi ini bisa-bisanya memvonis negara ini tuh selalu salah. Jadi kalau di ilmu manajemen ya, manajemen kualitas, total quality management, ada yang namanya teori 5 whys. Dilansir dari Wikipedia, teknik ini adalah sebuah teknik iteratif di mana seseorang bisa mencari akar permasalahan dari suatu isu dengan cara terus-terusan menanyakan kenapa, why. Dan nanyain why-nya itu nggak cuma 5 kali aja ya, meskipun namanya 5 why, tapi hingga ketemu akar permasalahannya. Tentu saja guys, karena teknik ini juga teknik iteratif yang simpel, teknik manajemen ya, manajemen kualitas, nggak bisa dipakai sebagai solusi sapu jagat ya. Bisa dipakai buat identifikasi gejala permasalahan, bisa. Diagnosa masalah bisa banget, tapi tentu saja cara-cara dengan metode saintifik yang lebih rigid, lebih falsifiable tetap dibutuhkan ya, sebagai pembuktian dari hipotesa yang muncul dari metode 5 why ini gitu. Jadi kalau nyari hipotesa pakai 5 why, oke banget tuh. Habis itu pembuktian. Kita ambil aja satu contoh isu terkini yang sempat viral kemarin. Odol ya, ODOL. Belum lama ini ada unjuk rasa dari driver angkutan barang yang memprotes kebijakan odol. Kebijakan yang penerapannya amat memberatkan driver karena semua tanggung jawab dan akuntabilitinya tuh di driver gitu. Kan nggak adil ya. Ketemu tuh rumusan masalah kita kali ini ya, bunyinya ya, bunyi dari rumusan masalahnya nih. Odol adalah sebuah masalah dan solusi negara malah menghukum sopir. Kita coba bedah, oke? Odol itu sendiri singkatan dari overdimension, overload. Intinya muatan yang melebihi kapasitas jalan dan batas aman berkendara. Kita coba terapkan analisa why pertama. Kenapa bisa odol ya? Why can it be odol gitu? Kita beri jawaban dari kacamata praktisi, yaitu saya sendiri ya. Jadi jawabannya apa? Kenapa? Karena ngejar murah. Makin besar, makin penuh bak dan box muatan truknya itu kan makin murah biaya per kilogramnya. Jadi kita ngitung IDR per kilogram kita sebutannya ya, rupiah per kilogram. Lanjut. Why kedua. Kenapa nyari murah? Ya, tentu saja namanya pengusaha ya. Pasti cari profit dong. Pasti nyari profit di iklim kapitalis begini. Perusahaan mana yang nggak nyari profit? Perusahaan cuci duit gitu kan. Ya itu lain lagi. Tetap aja mereka cari profit. Nggak mungkin rugi terus. Lanjut. Why ketiga.
Kenapa cari profitnya harus odol, Bud? Ya karena kalau nggak odol ya, marginnya ketipisan. Akhirnya nggak bisa profit. Ya balik lagi, profit motif gitu kan. Lalu Y keempat kok bisa marginnya terlalu tipis? Nah ini yang agak dalam ya, kita bahas terlalu agak dalam. Karena ulasannya agak panjang nih guys. Kita bicara fixed cost dulu. Fixed cost ketika ngirim ini sebenarnya udah kehitung loh. Uang makan, uang minyak, BBM ya, maintenance, itu semua bisa diukur, bisa dihitung. Lu jalan sekian kilometer, maka uangnya segini. Yang nggak keukur dan susah dihitung di Indonesia apa ini? Yaitu biaya pungli dan tak terduga. Dari sini kita bisa tarik Y terakhir ya, Y kelima. Kenapa nih Y banyak pungli dan biaya tak terduga? Ya karena penegakan hukum di Indonesia ini bobrok gitu. Kalau kepastian hukum ada, nggak mungkin ada pungli. Ya kan, nol besar kepastian hukum di Indonesia itu. Dalam laporan WEF World Economic Forum terbaru, kualitas institusi Indonesia itu skornya cuma berapa? 4,3 dari 7, bayangin. Skor yang bikin geleng-geleng dan berkorelasi langsung dengan pungli adalah skor suap. Ya kan, pungli kan nyuap baik ke sipil maupun ke aparat. Yaitu ranking 75 dari 135 negara. Gila kan, bontot. Skor kejahatan terorganisir nih ya, Ormas 101 dari 135 negara, dan skor kehandalan polisi 77 dari 135 negara. Bobrok semua. 3 faktor ini membuat pungli di jalanan menjadi sebuah isu yang struktural dan berlarut-larut. Gak beres-beres. Sehingga akhirnya driver mau gak mau minta uang jalannya tuh naik gitu. Jadi dari sini ke titik A ke titik B mintanya harusnya 5 juta, ada pungli jadi 7 juta gitu kan. Karena uang perjalanannya naik, pengusaha juga harus naikin omset dong di dalam satu truk itu buat nutup ongkosannya gitu kan. Kalau nggak ditutup kan berarti harus pembelinya menanggung kos perjalanan gitu, nggak laku nanti barangnya gitu. Maka pengusaha naikin omset dengan cara ya odol, panjangnya dipanjangin, nyolong tinggi ya kan, nyolong lebar, nyolong berat, harusnya cuma 10 ton diisi 15 ton. Akhirnya karena semua dimensinya itu dicolong semua ya, 4 dimensi tadi, akhirnya ya membahayakan di jalan, baik ke pengendara truknya maupun pengguna jalan lainnya, atau bahkan yang ada di luar jalan gitu. Muatan berat, remblong, nabrak rumah warga sampai hancur, sering kejadian, sering. Ada pasti kasusnya kan di sekitar kalian? Komen ya, siapa di sini yang tetangganya pernah hancur rumahnya, atau rumah kalian sendiri yang dia antem sama truk odol ya? Silakan, witness. Oke, tadi odol ya. Itu yang pertama. Kita coba bahas juga ojol. Betapa fenomena si malakama gig ekonomi ojol ini begitu mengerikan, dan tentu saja salah siapa? Iya, Jokowi lagi. Pemerintah lagi. Jadi ojol ini kan sekarang jadi kayak crutch ya, cadangan andalan ketika orang susah cari uang, ya udah ojol, ya kan? Pilihannya apa lagi? Tapi pendapatannya makin kesini, makin nggak ngotak kecil ya, dan makin eksploitatif tarifnya. Kenapa bisa gitu jadi masalah kayak gini gitu? Ya karena oversupply tenaga kerja yang terjadi tanpa ada serapan pekerjaan formal yang layak. Kenapa bisa terjadi kurangnya atau ketiadaan lowongan pekerjaan formal yang layak tadi? Karena pengusaha formalnya nggak nambah gitu. Pengusaha yang bisa ngasih gaji layak tuh nggak nambah secepat nambahnya pengangguran, maka bahkan berkurang gitu kan. Karena ya nanti kita bahas gitu, kenapa bisa gitu. Y terakhir ya, kenapa bisa pengusaha formal ini bertambahnya nggak secepat pengangguran? Ya karena tidak ada insentif dan kepastian hukum untuk para pengusaha mau naik kelas menjadi pengusaha perusahaan formal yang sanggup membayar pekerjanya dengan layak. Balik lagi kemana? Negara, pemerintah lagi yang salah. Ya kan, orang akan ya nyaman berkutat dengan status UMKM mereka, ya udah gajinya setengah dari UNR. Gara-gara siapa? Betul. Jadi ya balik ke negara lagi kan. Selain daripada 5 Whys ini ya, 5 why ini, tentunya wajib dilakukan riset dengan metode lain untuk pembuktian kenapa odol ini adalah salah negara ya. Jadi bisa dilihat juga dari sisi policy making segala macam. Garis besarnya bisa kita lihat bersama ya, bahwa permasalahan yang terjadi adalah salah negara yang bikin kebijakan jelek.
Jadi Budi benar lagi kan? Salah siapa? Jokowi, negara, Prabowo, siapa lagi? Oke, cukup kita pakai 5 whys-nya ya. Kita coba ulas dari sisi lain ya. Isu apa sih yang paling kena nih di manusia Indonesia dan merupakan hasil dari kebijakan yang jelek? Ini kalau opini gua ya, nomor 1 di Indonesia itu kemiskinan. Ya kan, kita bisa lihat sendiri. Kita bikin lagi nih perumusan masalahnya ya. Kemiskinan, premis dari saya apa? Menjadi miskin bukanlah kesalahan individu dan berterkaitan erat ke kebijakan yang jelek. Ya, terkait sama kebijakan yang jelek. Orang-orang kan banyak yang bilang orang miskin itu malas ya, padahal enggak gitu. Siapa tuh kemarin? Ada influencer bilang orang miskin itu malas, bodoh segala macam gitu. Dilansir dari CIC data bahwasanya rata-rata pekerja di Indonesia itu bekerja 43 jam per minggu. 3 jam lebih dari batas normal ya, yaitu 40 jam per minggu. Bahkan kalau ditelusuri lagi pencilannya ya, bagian-bagiannya ya kita telusuri lagi. Untuk pekerja rentan yang biasa bekerja di sektor food and beverage atau biasa kita sebut F&B, itu malah sampai 49 jam per minggu dengan rekor tertinggi 51 jam per minggu. Bayangin. Angka partisipasi kerja kita 70,6%. Nggak males, mau kerja gitu. Dan itu dengan ekonomi yang sulit cari kerja kayak sekarang gitu. Jauh di atas median dunia, yaitu sekitar 60%. Orang tuh kerja lama, banyak pada kerja, tapi masih miskin gitu. Terus kenapa Bud? Indonesia ini masih miskin gitu, seperti yang dibilang. Kalau dari sisi edukasi ya, udah pasti salah pemerintah dong kan. Negara nggak bisa kasih akses pendidikan yang layak dan terjangkau ya kan. Akhirnya masyarakat tersegregasi kelas pendidikan dalam dunia kerja atau usaha gitu. Jadi kayak lulusan UI pasti menang lawan lulusan kampus Ruko gitu kan. Dari segregasi ini maka terhambatlah mobilitas sosial dan menyebabkan warga yang miskin tetap miskin atau bahkan tambah miskin gitu. Faktor lain pasti ada dong. Korupsi misalnya. Ini tuh erat banget kaitannya dengan pungli yang di bagian odol tadi ya. Kita udah bahas sedikit tadi. Karena oknum tapi banyak. Karena oknum petugas penegak hukumnya korup, maka terjadilah pungli tadi, pungutan liar. Tidak ada penanganan terhadap kejahatan, ya kejahatan pungutan liar. Akhirnya kejahatan tumbuh subur. Dan ini akan selalu mirip-mirip polanya ke semua masalah yang ada soal kemiskinan, susah cari kerja. Salah pemerintah, nggak bisa siapkan angkatan kerja, nggak bisa ngasih kemudahan usaha, nggak bisa ngasih kepastian hukum. Salah siapa? Salah pemerintah. Akhirnya apa? Perusahaan susah berkembang atau didirikan. Pengangguran banyak tapi nggak ada perusahaan yang nambah. Siapa salahnya tuh? Kan? Susah cari kerja karena lowongan kerjanya mandek kan? Apalagi akses ke air bersih, sulitnya pengiriman barang ke pelosok, ketiadaan akses logistik. Semua kalau ditelusuri ya mesti salah Jokowi. Pemerintah ya Jokowi mulu, udah ke presiden Jokowi. Karena kita udah tahu semua nih, ini nih semua salah negara ya. Oke Budi bener. Terus kita harus ngapain nih Apakah marah-marah doang di sosmed dan di tongkrongan di warkop segala macam ini efektif? Balik lagi ke video sebelumnya ya. Berorganisir, cekidot ya kan, bahwa tidak ada aktivisme yang tidak berarti. Kita ribut di sosmed itu praksis juga, meskipun memang efektivitasnya tuh nggak instan ya, nggak kayak cabai digigit langsung pedes gitu ya. Tetapi secara kesadaran di masyarakat kita bisa tingkatkan gitu kan. Lebih lanjutnya lagi ya berorganisir untuk memfokuskan aktivisme berbasis isu dan ideologi. Semakin banyak yang bersuara dengan tuntutan jelas dan sustain gitu kan, lama gitu kan, maka akan semakin besar kans untuk suara kamu, suara saya, suara kita semua didengar oleh penguasa. Dengan berorganisir lalu beraliansi dengan simpul-simpul gerakan lain secara nasional maupun internasional, diharapkan bisa memiliki sebuah wadah yang berbobot dan bisa bernegosiasi secara kolektif sehingga masalah-masalah yang tadi kita sebut bisa ditangani oleh pemerintah. Tapi ya nggak cuma negosiasi kolektif juga ya, kita bisa paksa gitu. Kalau kita cukup kuat kita bisa paksa pemerintah untuk nurut gitu kan. Jadi tunggu apa lagi sih? Luangkan waktu kalian untuk berjejaring dan berorganisir. Jangan lupa untuk aktif juga bikin konten di Twitter, Instagram, dan TikTok tentang apapun yang menjadi keresahan kalian. Ya, tag gua, nanti gua ramein. Jangan kalah sama males, jangan nyerah kalau nggak rame. 1 view aja itu udah berarti. Kalian nggak tahu itu 1 orang yang ngelihat itu siapa dan berdampaknya apa nanti di masa depan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini ya. Udah sejauh ini kalian tonton, apresiasi sebesar-besarnya.
Jangan lupa cek fakta saya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan semuanya datang dari saya. Like, subscribe, comment, engage. Terima kasih. Salam olahraga, sehat selalu. Sampai jumpa. Hidup Jokowi. Ngantuk? Pekan ngantuk? Pekan ngantuk? Masih naik lagi?